Seorang pria sederhana menikahi adik dari istrinya yang sudah meninggal. Di malam pertama, ia dicibir keluarga, dihina tetangga, dan dituduh menikah karena harta. Namun ketika rahasia besar terbongkar, semua orang terdiam, tak percaya pada pengorbanan yang ia simpan selama ini. Assalamualaikum sahabat Medha Karuna, semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Langit sore tampak merunduk, seolah ikut merasakan duka yang menyelimuti rumah sederhana di ujung kampung itu. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Di balik pintu kayu yang sudah usang, seorang pria duduk diam, menunduk dalam kebisuan panjang. Wajahnya pucat, matanya merah, seakan setiap helaan napas adalah perjuangan untuk tetap bertahan. Pria itu adalah Arman, seorang lelaki berusia 32 tahun yang baru saja kehilangan separuh jiwanya. Di ruang yang sempit namun penuh kenangan, tubuh Rani terbujur kaku. Perempuan yang selama ini menjadi pendamping setia, satu-satunya tempat Arman bersandar, kini telah pergi meninggalkan dunia. Tangisan sanak saudara bergema, doa-doa dipanjatkan, namun semua itu hanya menambah perih di dada. Seolah seluruh semesta ikut mengingatkan bahwa hidup Arman tidak akan pernah sama lagi. Rani bukan hanya seorang istri baginya. Ia adalah sahabat, penopang, dan cahaya yang membuat hidup terasa berarti. Sejak pertama kali bertemu di kampus, hingga hari mereka mengucap janji suci, Arman selalu yakin bahwa cintanya tidak akan pernah tergantikan. Namun, penyakit yang menggerogoti tubuh Rani selama 2 tahun terakhir akhirnya merenggut segalanya. Malam-malam penuh doa, usaha medis, hingga pengobatan tradisional sudah dicoba. Tetapi garis takdir menutup semua harapan. Arman menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah Rani tersenyum anggun dalam balutan kebaya putih. Senyum itu dulu menjadi alasan baginya untuk pulang setiap hari, alasan untuk bekerja keras tanpa mengeluh. Kini, senyum itu hanya bisa ia lihat di atas kertas, membeku tanpa suara. Suasana rumah semakin hening ketika para pelayat satu persatu pergi. Tinggal Arman yang duduk menunduk, ditemani suara isak kecil di sudut ruangan. Isak itu berasal dari seorang gadis muda, duduk memeluk bantal dengan wajah tertutup rambut panjangnya. Dialah Sinta, adik kandung Rani. Usianya baru menginjak 21 tahun, jauh lebih muda dari Arman. Selama Rani sakit, Sinta tinggal di rumah itu untuk membantu merawat kakaknya. Ia menyaksikan bagaimana kakaknya berjuang antara hidup dan mati, hingga akhirnya menyerah pada ajal. Arman menghela napas panjang, matanya melirik ke arah Sinta. Ada sesuatu dalam pandangan gadis itu, pilu yang dalam, seperti kehilangan bagian terpenting dari hidupnya. Arman tahu, Sinta bukan hanya kehilangan seorang kakak, tetapi juga sosok ibu kedua yang selalu melindunginya. Kini, gadis itu harus menghadapi kenyataan pahit, sendirian, tanpa sosok yang selama ini menjadi sandaran hati. Bang, suara liris Sinta terdengar, nyaris tenggelam dalam hening. Arman menoleh, matanya penuh kelelahan. Apa, Sin? Air mata Sinta jatuh semakin deras. Aku takut. Kata-kata itu sederhana, tapi menampar hati Arman. Ketakutan itu bukan hanya tentang kesepian, melainkan juga tentang masa depan yang kini tampak suram. Arman tidak menjawab. Ia hanya mendekat, menepuk bahu Sinta pelan, mencoba memberikan kekuatan meski dirinya sendiri hancur berkeping-keping. Malam itu, setelah jenazah Rani dimakamkan, rumah benar-benar sunyi. Arman duduk di teras, menatap langit gelap tanpa bintang. Di kepalanya, kenangan bermunculan satu persatu. Malam terakhir bersama Rani, percakapan yang terputus-putus karena napasnya tersengal, tatapan penuh kasih meski tubuhnya lemah, hingga bisikan terakhir yang masih terus terngiang. Arman menutup mata, merasakan kembali kata-kata itu.
Men, kalau aku nggak ada, janji ya jangan biarin Sinta sendirian. Kalimat itu menghantam jantungnya setiap kali ia teringat. Rani tidak meminta harta, tidak meminta balas budi, hanya satu hal, memastikan adiknya tidak terlantar. Janji yang pada saat itu terdengar ringan, kini berubah menjadi beban seberat dunia. Bagaimana ia bisa melindungi Sinta, sementara dirinya sendiri rapuh? Bagaimana ia bisa menjadi tempat bergantung, sementara hatinya hancur? Waktu berjalan lambat, hari berganti minggu, minggu berubah menjadi bulan. Namun, rasa kehilangan itu tetap segar, seperti luka yang tidak mau sembuh. Arman berusaha menjalani hidup, pergi bekerja seperti biasa, pulang ke rumah yang kini hanya dihuni dua orang, dirinya dan Sinta. Hubungan mereka sederhana, penuh keheningan. Sinta membantu pekerjaan rumah, memasak, dan menjaga suasana tetap rapi. Sementara Arman lebih banyak diam, larut dalam pikirannya sendiri. Tetapi, perlahan-lahan, masyarakat sekitar mulai berbisik. Mereka heran melihat Arman dan Sinta tinggal satu atap. Tidak sedikit yang mencibir, menyebarkan gosip murahan. Lelaki itu cepat sekali lupa pada istrinya. Begitu kata sebagian tetangga. Ada pula yang dengan sengaja menuding Sinta sebagai gadis tidak tahu diri, memanfaatkan kesempatan setelah kakaknya tiada. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Arman, meski ia tidak pernah menanggapinya. Namun, ia tahu bahwa waktu tidak akan membuat gosip itu hilang. Justru sebaliknya, semakin hari semakin keras, seolah menuntut penjelasan. Di dalam hati, Arman hanya memeluk janji yang pernah ia ucapkan di hadapan Rani. Janji itu menjadi alasan ia bertahan, meski harus menanggung semua hinaan. Namun, ia belum menemukan cara untuk benar-benar menepatinya. Sinta masih terlalu rapuh, sementara dirinya belum siap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pada suatu malam, saat hujan turun deras, Sinta menghampiri Arman yang duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya sendu, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. "Bang, sampai kapan kita harus begini? Orang-orang terus ngomongin kita. Aku nggak kuat." Arman terdiam. Hatinya seperti disayat. Ia ingin berkata jujur, ingin mengungkapkan janji yang mengikat dirinya. Tetapi bibirnya terkunci, seakan kata-kata itu hanya bisa disimpan sendiri. Ia tahu, saatnya akan tiba. Dan ketika waktunya datang, seluruh dunia mungkin akan berbalik menentangnya. Bayangan Arman yang berdiri di depan jendela, menatap derasnya hujan yang jatuh tanpa henti. Hatinya penuh kegelisahan. Ia sadar, jalan di depannya tidak akan mudah. Keputusan besar menunggunya, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya, hidup Sinta, dan pandangan seluruh keluarga. Pagi menyambut dengan cahaya lembut, tapi rumah itu tetap terasa dingin dan sunyi. Matahari masuk melalui celah jendela kayu, menyingkap debu yang menari di udara. Di dapur kecil, terdengar suara sendok beradu dengan gelas. Sinta sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng tanpa banyak bumbu. Tangannya cekatan, namun sorot matanya kosong, seakan setiap gerakan hanya dilakukan untuk mengisi waktu, bukan karena benar-benar ingin. Sejak Rani pergi, hidup Sinta seperti kehilangan arah. Dulu, ia selalu berada di bawah lindungan kakaknya. Rani adalah sosok yang paling ia percaya, tempatnya mengadu ketika dunia terasa berat. Saat orang tua mereka meninggal beberapa tahun lalu, Rani yang mengambil peran sebagai orang tua bagi Sinta. Gadis itu dibesarkan dengan kasih sayang seorang kakak yang rela berkorban, dan kini kasih sayang itu lenyap begitu saja, meninggalkan lubang yang tak bisa ditutup siapapun. Sinta duduk di kursi kayu, menatap nasi goreng yang hampir dingin. Matanya berkaca-kaca. "Kak, aku nggak bisa sendiri," bisiknya pelan, seakan berharap Rani masih bisa mendengarnya. Namun, yang menjawab hanyalah kesunyian. Arman masuk ke dapur dengan langkah berat. Matanya sembab, wajahnya letih. Ia menatap meja makan yang sudah tersiapkan, lalu menatap Sinta. Ada rasa bersalah yang sulit ia jelaskan. "Kamu masak?" tanyanya, mencoba memecah keheningan. Sinta mengangguk singkat. "Iya."
Biar ada alasan buat kita makan bareng. Arman hanya tersenyum tipis, lalu duduk. Mereka makan tanpa banyak bicara, hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Keheningan itu terasa menekan, seakan ada sesuatu yang tidak terucap di antara mereka. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Sinta mengisi waktunya dengan pekerjaan rumah, mencuci, menyapu, merapikan kamar, dan menyiapkan makanan. Arman sibuk bekerja, pulang sore dengan tubuh lelah. Malam mereka selalu diwarnai kesunyian, hanya sesekali dipecahkan oleh suara televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Namun, dunia luar tidak pernah berhenti memperhatikan. Tetangga mulai berbisik lebih keras. Perempuan muda itu tinggal sama kakak iparnya? Nggak pantas, ucap seorang ibu-ibu di warung. Jangan-jangan ada hubungan yang lebih dari sekadar saudara ipar. Sambung yang lain sambil tertawa sinis. Kata-kata itu menyebar cepat, sampai ke telinga Sinta. Suatu sore, saat ia belanja ke warung dekat rumah, pemilik warung menatapnya dengan senyum aneh. Sendiri terus. Sin, Abang Arman gak ikut? Hehe. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna terselubung. Sinta hanya tersenyum kaku, lalu segera pulang dengan mata yang berkaca-kaca. Setibanya di rumah, ia langsung masuk kamar dan menangis. Perasaan malu dan marah bercampur jadi satu. Ia merasa dipandang rendah, seolah dirinya wanita murahan. Rasa kehilangan kakaknya kini bertambah dengan beban stigma yang tidak adil. Arman mendengar isak tangis itu dari ruang tamu. Hatinya terguncang. Ia ingin mengetuk pintu kamar Sinta, tapi langkahnya terhenti. Ia tahu, jika masuk sekarang, ia hanya akan memperburuk keadaan. Jadi ia duduk kembali, menatap kosong ke lantai, merasa tak berdaya. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memanas. Keluarga besar Rani datang berkunjung. Paman, bibi, dan sepupu memenuhi ruang tamu. Mereka membawa buah tangan, tapi juga membawa pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Men, kamu ini gimana sih? Orang kampung sudah mulai ngomong macam-macam. Masa kamu tinggal satu rumah sama adik ipar? Suara pamannya terdengar tegas, penuh kecurigaan. Arman terdiam, mencoba menahan diri. Betul, itu bisa jadi fitnah, bisa jadi aib. Kasihan almarhumah Rani kalau dengar di alam sana. Tambah bibinya dengan nada menyalahkan. Sinta hanya menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa dirinya yang jadi pusat masalah, meski tak pernah menginginkannya. Arman akhirnya bersuara. Suaranya berat. Aku tahu apa yang orang bilang. Tapi aku nggak bisa biarin Sinta sendirian. Dia masih terlalu muda. Aku nggak mau dia terlantar. Kalau begitu, carikan saja tempat lain untuk dia tinggal. Biar dia ikut saudaranya yang lain. Sahut sepupunya dengan nada sinis. Ucapan itu menyalakan bara di dada Sinta. Ia mengangkat wajahnya, meski matanya masih basah. Aku bukan barang yang bisa dilempar ke sana kemari. Suaranya bergetar, tapi penuh keberanian. Ruangan mendadak hening. Semua orang terkejut melihat keberaniannya bicara. Arman memandang Sinta dengan kagum sekaligus iba. Ia tahu, gadis itu mencoba melindungi dirinya sendiri. Tapi di balik keberanian itu, ada luka besar yang tersembunyi. Setelah keluarga besar pergi, Sinta duduk di kamar, memeluk bantal sambil menangis lagi. Arman berdiri di depan pintu. Kali ini ia tak bisa menahan diri. Ia masuk, lalu duduk di kursi kecil dekat ranjang. Sin, panggilnya pelan. Sinta tidak menjawab, hanya terisak. Aku tahu ini berat. Aku tahu orang-orang ngomong yang enggak. Tapi aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Kata-kata itu membuat Sinta menoleh. Matanya merah, penuh kebingungan. Kenapa, Bang? Kenapa abang peduli banget sama aku? Aku ini cuma beban. Arman terdiam. Hatinya berteriak ingin mengucapkan kebenaran, bahwa ia pernah berjanji pada Rani untuk menjaga adiknya. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap mata Sinta dengan sungguh-sungguh. Karena kamu keluarga.
Dan aku nggak akan biarin keluarga hancur. Ucapan itu sederhana, tapi cukup membuat Sinta merasa sedikit tenang. Meski begitu, pertanyaan besar tetap menggantung di kepalanya. Sampai kapan mereka bisa bertahan menghadapi cibiran orang? Malam itu, saat Arman sudah terlelap, Sinta berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri. Wajah muda dengan mata sembab, bibir pucat, dan rambut kusut. Ia bertanya dalam hati, apakah dirinya pantas menerima semua perhatian Arman, atau justru menjadi beban yang semakin menghancurkan hidup lelaki itu? Sinta memejamkan mata, mencoba mendengar kembali suara kakaknya yang dulu selalu menenangkan. Tapi yang tersisa hanya kenangan samar. Ia menyadari, kini hanya ada satu orang yang bisa ia andalkan di dunia ini, Arman. Meski hubungan mereka masih membingungkan, meski dunia luar menghujat, di hatinya tumbuh perasaan. Ia tidak ingin kehilangan satu-satunya orang yang tersisa. Hari-hari terus berjalan, namun suasana rumah itu tidak pernah benar-benar kembali normal. Setiap pagi, Arman berangkat kerja dengan wajah lesu, lalu pulang sore hanya untuk mendapati keheningan yang sama. Sinta tetap mengurus rumah, tapi semangatnya kian memudar. Masyarakat sekitar semakin berani menunjukkan cibiran mereka. Setiap langkah di luar rumah terasa seperti melewati ribuan mata yang menuduh. Arman menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Rasa iba terhadap Sinta terus membesar. Gadis itu masih muda, belum siap menghadapi kerasnya dunia, terlebih lagi tekanan dari orang-orang sekitar. Arman tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, Sinta akan semakin hancur. Tetapi langkah apa yang bisa ia ambil? Malam itu, Arman duduk termenung di ruang tamu, ditemani lampu redup. Pikiran berputar tanpa henti. Ingatan tentang hari-hari terakhir bersama Rani kembali menghantam. Kata-kata terakhir istrinya selalu terngiang, "Jangan biarkan Sinta sendirian." Kalimat itu seperti perintah sekaligus amanah yang tak mungkin ia abaikan. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar. Sinta muncul dengan wajah pucat, rambut terurai, dan mata yang tampak lelah. Ia membawa secangkir teh hangat untuk Arman. "Bang, minum dulu," ucapnya pelan. Arman menatap gadis itu lama, lalu menerima teh tanpa banyak bicara. Namun, pandangan mata mereka bertemu, seakan ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi sulit diucapkan. Beberapa detik sunyi, hingga akhirnya Arman membuka suara. "Sin, aku sudah lama mikir. Aku nggak bisa terus-terusan biarin kamu dihina orang. Aku juga nggak bisa cuma diam lihat kamu disakiti kata-kata mereka." Sinta menunduk. "Aku udah terbiasa, Bang. Selama abang ada, aku masih kuat." Arman menggeleng tegas. "Tidak, Sin. Aku nggak mau kamu terus jadi bahan gosip. Aku harus ambil keputusan." Hatinya berdebar kencang. Kalimat yang akan keluar dari mulutnya mungkin akan mengubah segalanya. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara mantap, "Aku mau nikahin kamu." Sinta tersentak. Gelas teh hampir terlepas dari tangannya. Matanya melebar, tubuhnya kaku. "Apa, Bang?" Suaranya nyaris tak terdengar. Arman menatap lurus ke arahnya. "Aku serius, Sin. Aku mau kita menikah. Biar orang-orang berhenti menghina. Biar kamu nggak sendirian. Biar kita bisa hadapi semuanya bersama." Air mata Sinta mengalir seketika. Ia tidak tahu harus merasa apa. Antara terharu, bingung, atau justru takut. Tapi, kita ini kakak ipar. Apa orang bisa terima? Arman menarik napas berat. "Aku tahu ini nggak gampang. Aku tahu orang pasti marah. Tapi aku nggak peduli. Aku cuma tahu satu hal. Aku sudah janji sama Rani untuk jaga kamu. Dan aku nggak mau janji itu cuma omong kosong." Sinta menutup wajah dengan kedua tangannya. Hatinya bergejolak. Pernikahan? Itu adalah kata besar yang bahkan tak pernah ia bayangkan bersama Arman. Ia menghormatinya sebagai kakak ipar, sosok yang selama ini menjaga. Tapi membayangkan dirinya sebagai istri, itu membuat dadanya sesak.
seakan melangkah ke dunia yang penuh duri. Keesokan harinya, keputusan itu Arman sampaikan kepada keluarga besar. Mereka dikumpulkan di rumah, duduk berjejer di ruang tamu. Wajah-wajah penasaran menatap, menunggu penjelasan. Suasana tegang, udara seakan berat untuk dihirup. Arman berdiri, suaranya tegas. Aku tahu selama ini banyak yang menilai buruk. Aku dengar semua omongan orang. Karena itu aku mau bicara jelas. Aku sudah putuskan, aku akan menikah dengan Sinta. Sejenak, ruangan hening, lalu meledak. Apa? Teriak pamannya dengan mata membelalak. Kamu gila, men? Sambung bibinya dengan nada marah. Memalukan. Baru beberapa bulan ditinggal istri, sekarang mau nikah sama adiknya? Suara sepupu ikut menambah riuh. Sinta duduk di pojok ruangan, tubuhnya gemetar. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Ejekan dan tuduhan berhamburan, seolah menghujani dirinya dengan batu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Arman menegakkan tubuh. Meski wajahnya memerah menahan emosi, ia tidak mundur. Aku tahu kalian gak bisa terima. Aku juga tahu orang lain pasti akan mencaci. Tapi aku sudah memutuskan. Aku akan menikahi Sinta. Ini pilihanku, dan aku akan tanggung semua risikonya. Ucapan itu justru semakin memicu amarah. Ada yang berdiri sambil menunjuk-nunjuk Arman. Kamu sudah menodai nama keluarga ini. Rani pasti kecewa di kuburannya. Arman menggertakkan gigi, namun ia tidak membalas. Hanya hatinya yang bergemuruh. Ia tahu, rahasia tentang janji pada Rani belum saatnya diungkap. Biarlah semua salah paham dulu. Ia rela menanggung hinaan, asal Sinta tetap terlindungi. Setelah pertemuan itu, kabar keputusan Arman menyebar cepat. Desa bergemuruh. Setiap warung, setiap gang, setiap rumah membicarakan hal yang sama. Seorang lelaki menikahi adik iparnya. Gosip menjelma jadi hujatan. Hujatan menjelma jadi fitnah. Namun, Arman tetap berdiri tegak. Ia sudah siap dengan badai yang akan datang. Malam harinya, Sinta menghampirinya di teras rumah. Wajahnya masih penuh air mata. Bang, apa abang yakin? Aku takut semua orang benci sama kita. Arman menatap langit malam, lalu beralih ke wajah Sinta. Aku nggak pernah lebih yakin dari ini. Kita akan hadapi bersama, Sin. Kalau aku harus jadi orang jahat di mata mereka, biarlah. Asal kamu nggak sendirian. Sinta terdiam lama. Di dadanya, ada ketakutan yang menjerat, tapi juga ada rasa aman yang perlahan tumbuh. Ia tahu, langkah ini tidak akan mudah. Tapi saat melihat keteguhan di mata Arman, ia merasa ada secercah kekuatan yang bisa digenggam. Matahari sore merambat pelan di balik tirai tipis rumah keluarga Raka. Udara dalam rumah terasa sesak, penuh dengan bisik-bisik tetangga yang masih terngiang, seolah suara-suara sinis itu menempel di dinding. Arini duduk di ruang tengah, menunduk, memainkan jemari yang tak berhenti bergetar. Di sampingnya, Raka duduk dengan wajah keras, matanya menatap kosong pada lantai. Hari-hari setelah pesta pernikahan mereka tak berjalan seperti pasangan lain. Tak ada keceriaan, tak ada senyum malu-malu seperti biasanya pengantin baru. Yang ada hanya bisikan dari luar jendela, tatapan tajam dari kerabat, dan cibiran yang mereka dengar bahkan saat berbelanja di warung terdekat. Lihat, itu mereka. Pengantin aneh itu. Suara lirih seorang ibu terdengar ketika Raka dan Arini melangkah ke gang sempit. Memalukan sekali, bagaimana bisa menikahi adik ipar sendiri? Sahut yang lain sambil menutup mulut menahan tawa. Arini menundukkan kepala, wajahnya memerah menahan rasa malu. Raka meraih tangannya sebentar, lalu melepaskannya lagi, seolah masih ragu apakah tindakan itu akan memperkuat atau justru memperburuk keadaan. Malam itu, di kamar sederhana yang dulunya adalah kamar pernikahan Raka dengan Alisa, suasana hening menyelimuti. Arini duduk di tepi ranjang, matanya berkaca-kaca. Bang, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Raka menoleh. Kenapa, Rin?
Orang-orang, mereka semua menganggap kita kotor. Mereka tak tahu alasan sebenarnya. Kadang aku berpikir, apakah kita salah? Pertanyaan itu menusuk hati Raka. Ia terdiam lama, lalu menarik napas panjang. Kau tidak salah, Rin. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Jika ada yang harus menanggung semua tuduhan itu, biarkan aku. Arini menggigit bibirnya. Air matanya menetes, jatuh ke punggung tangannya. Tapi kenapa abang tega menempatkan kita di posisi ini? Aku yang setiap hari menerima ejekan. Aku yang dipandang hina. Kalau bukan karena janji abang, aku tak yakin bisa bertahan. Raka terdiam. Kata, janji, itu membuat dadanya bergetar. Ia teringat malam ketika Alisa, istrinya, terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuh Alisa kurus, wajahnya pucat, tapi senyumnya tetap sama. Malam itu, suara pelan Alisa menyusup ke telinga Raka. Bang, kalau aku tak ada lagi, tolong, jangan biarkan Arini sendirian. Dia rapuh. Dia butuh seseorang yang bisa menjaganya. Aku percaya hanya abang yang bisa. Janji itu tertanam dalam-dalam, lebih kuat daripada besi. Raka mengangguk dengan air mata bercucuran waktu itu, tanpa tahu bagaimana bentuk penjagaan itu kelak akan diwujudkan. Kini, janji itu telah berubah menjadi ikatan pernikahan, yang di mata orang lain terlihat sebagai aib. Raka menatap Arini malam itu, mencoba mengendalikan suaranya yang serak. Arini, aku lakukan ini bukan untuk diriku. Bukan pula karena aku tak bisa melupakan Alisa. Justru karena aku ingin menepati janjiku padanya. Kau tak tahu betapa hancurnya aku saat harus berdiri di altar bersamamu, mendengar orang-orang menertawakan kita. Tapi aku tetap melangkah, karena aku janji akan menjagamu. Arini terisak. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Kenapa abang tak pernah mengatakan ini sebelumnya? Kenapa semua ini harus kutanggung sendirian tanpa tahu alasan yang sebenarnya? Raka terdiam. Ia sadar, selama ini ia hanya memikul beban dalam diam. Ia ingin melindungi Arini, tapi justru membuat gadis itu merasa semakin tersudut. Ia tak pernah memberi penjelasan penuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berbicara panjang. Tentang janji, tentang Alisa, tentang masa depan yang tak jelas. Arini akhirnya mengangkat wajahnya, matanya sembab, tapi ada sedikit keteguhan di sana. Kalau begitu, Bang, aku ingin tahu satu hal. Sampai kapan kita harus terus bersembunyi di balik janji ini? Sampai kapan kita harus menahan hinaan? Kalau memang jalan ini pilihan abang, aku akan berusaha kuat. Tapi aku ingin tahu, apakah hati abang benar-benar ada untukku, atau hanya untuk Alisa? Pertanyaan itu membuat Raka tercekat. Ia tak mampu langsung menjawab. Malam itu, hening kembali mengisi kamar, hanya terdengar isak samar Arini. Namun di lubuk hati Raka, pertempuran semakin hebat. Antara kesetiaan pada janji, rasa bersalah, dan kebingungan terhadap perasaannya sendiri. Di luar rumah, suara-suara tetangga masih terdengar, seolah menjadi saksi bisu atas luka yang mereka pikul. Namun bagi Raka dan Arini, malam itu menjadi awal dari perbincangan yang akan membuka luka lama, dan mungkin, perlahan, menyembuhkannya. Hari-hari berlalu, namun bukannya membaik, suasana rumah Raka dan Arini justru semakin panas. Gosip dari luar semakin gencar, terutama setelah beberapa foto pernikahan mereka tersebar di media sosial oleh tamu undangan yang hadir. Pengantin tak tahu malu, begitu bunyi salah satu komentar. Adik ipar dinikahi, benar-benar mencoreng nama keluarga. Komentar lain menambah api. Arini membaca itu diam-diam di kamar. Matanya panas menahan tangis. Ia sudah berusaha kuat, tapi melihat hinaan begitu gamblang membuat dadanya seperti ditusuk. Raka yang baru pulang dari bengkel menemukan Arini memeluk bantal sambil menangis. Apalagi yang kau baca, Rin? Suara Raka pelan, tapi ada nada khawatir. Arini menggeleng. Tak usah tanya, Bang. Dunia ini memang membenci kita.
Raka menghela napas, mendekat, lalu duduk di sisi ranjang. Biar orang bicara. Yang penting kita tahu alasan kita. Arini menoleh dengan tatapan penuh luka. Alasan kita? Itu hanya alasan abang. Bagaimana dengan aku? Aku yang setiap hari menerima cibiran, tatapan hina. Abang bisa sembunyi di balik pekerjaan. Tapi aku sendirian di rumah ini, menanggung semuanya. Suara Arini meninggi. Kata-katanya seperti panah, menembus pertahanan Raka. Ia terdiam sejenak, lalu berkata lirih. Aku janji sama Alisa, Rin. Itu alasanku. Aku tak bisa mundur. Arini berdiri, menatap Raka dengan mata penuh air. Janji pada almarhumah? Atau sekadar pelarian dari rasa bersalah? Jangan-jangan abang menikahiku bukan karena janji, tapi karena abang tak bisa melepaskan bayangan kakakku. Kata-kata itu seperti gemuruh petir di telinga Raka. Ia terperanjat, wajahnya memerah menahan emosi. Jangan bicara begitu, Rin. Jangan samakan kau dengan bayangan siapapun. Aku menikahimu karena aku ingin kau tidak sendirian. Itu saja. Arini menunduk, dadanya bergetar. Ia ingin percaya, tapi kata-kata itu tidak menjawab pertanyaan paling dalam. Apakah ada cinta di balik pernikahan ini, atau hanya kewajiban? Malam itu mereka tidak berbicara lagi. Raka memilih duduk di ruang tamu sampai larut malam, sementara Arini terisak di dalam kamar. Keesokan harinya, konflik semakin memanas ketika ibu mertua Raka datang berkunjung. Perempuan tua itu membawa serta beberapa kerabat. Wajahnya keras, matanya penuh kekecewaan. Raka, Arini, duduklah. Suaranya dingin. Keduanya duduk di ruang tamu. Arini menunduk, sementara Raka mencoba menatap ibunya dengan tenang. Kalian sadar apa yang kalian lakukan? Kalian membuat keluarga kita jadi bahan omongan. Saudara-saudara kita malu. Aku sendiri tak berani keluar rumah tanpa mendengar bisikan. Bu, aku melakukan ini demi janji, jawab Raka hati-hati. Janji? Janji apa yang lebih penting daripada menjaga nama baik keluarga? Suara ibunya meninggi. Alisa sudah tiada, dan kau malah menodai kenangan itu dengan menikahi adiknya. Apa yang orang pikirkan? Kau tak malu. Arini meneteskan air mata, tapi ia tak berani bicara. Raka mengepalkan tangan, berusaha tetap tenang. Bu, Alisa sendiri yang minta. Dia yang menitipkan Arini padaku. Aku hanya menjalankan amanahnya. Ruangan hening. Semua orang menatap Raka dengan mata tak percaya. Ibu mertuanya mendengus. Kalau benar Alisa berkata begitu, seharusnya kau jaga dia sebagai adik, bukan kau jadikan istri. Itu perbedaan besar, Raka. Arini terisak semakin keras. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Ia merasa bersalah, merasa dirinya hanya beban. Raka berdiri, suaranya bergetar menahan emosi. Aku tahu sulit dimengerti, tapi aku tak bisa membiarkan Arini menghadapi dunia sendirian. Aku tak peduli jika dunia melawan, Bu. Aku yang akan menanggung semuanya. Ucapan itu membuat ruangan semakin tegang. Ibu mertua Raka akhirnya berdiri, wajahnya penuh kekecewaan. Kau sudah memilih jalanmu, Raka. Tapi ingat, keluarga ini tak akan ikut menanggung aibmu. Mulai hari ini, jangan harap mendapat dukungan dari kami. Ia lalu pergi bersama kerabatnya, meninggalkan Raka dan Arini yang duduk terpaku. Arini menutupi wajahnya, bahunya terguncang. Bang, apa yang akan terjadi pada kita setelah ini? Suaranya nyaris tak terdengar. Raka meraih tangannya, menggenggam erat meski Arini berusaha menarik. Kita akan hadapi semua ini bersama, Rin. Meski tanpa siapapun di sisi kita. Namun di balik ucapannya yang tegar, Raka merasakan sesuatu yang rapuh di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan apakah janji pada Alisa benar-benar cukup kuat untuk menahan semua tekanan yang datang bertubi-tubi. Di luar rumah,
Suara bisikan tetangga kembali terdengar. Namun kini, yang membakar hati Raka bukan hanya bisikan itu, melainkan luka dalam rumahnya sendiri. Api yang perlahan mulai membakar fondasi hubungan mereka. Malam itu seharusnya menjadi malam tenang setelah akad, malam pertama bagi sepasang pengantin baru. Namun, di rumah sederhana yang baru mereka huni, suasana justru dipenuhi keheningan mencekam. Raka duduk di kursi ruang tamu, wajahnya tertunduk, jemarinya saling mengunci seolah mencari pegangan dari dirinya sendiri. Sementara itu, di kamar, Arini masih berbaring miring membelakangi pintu. Tubuhnya gemetar menahan tangis yang sejak siang tak kunjung reda. Hinaan dan tatapan penuh cemoohan di pesta pernikahan masih terbayang jelas di kepalanya. Kata-kata tamu undangan, terutama dari kerabat dekat, menusuk lebih tajam daripada pisau. Aib keluarga, pengkhianat, tak tahu malu. Semua kalimat itu menggema, membuat Arini merasa dirinya seperti noda yang tak bisa dibersihkan. Ia merasa seolah-olah telah merampas sesuatu yang bukan haknya. Padahal, di dalam hatinya, ia hanya ingin menemukan tempat yang aman setelah kepergian kakaknya. Raka akhirnya masuk ke kamar. Ia berdiri di tepi ranjang, menatap punggung Arini yang terguncang pelan. "Rin," suaranya parau. Arini tak menjawab. Air matanya jatuh semakin deras. Raka lalu duduk di tepi ranjang, mencoba menggapai bahu istrinya, namun Arini menepisnya. "Jangan sentuh aku, Bang," suaranya pecah. Raka terdiam. Perih terasa menjalar ke dadanya. "Kenapa begitu, Rin?" tanyanya dengan suara yang nyaris berbisik. Arini akhirnya bangkit, menatap Raka dengan mata sembab dan penuh luka. "Karena aku merasa kotor. Karena aku merasa pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan tentang belas kasihan. Semua orang menganggapku perusak keluarga. Dan aku mulai percaya, mungkin memang aku begitu." Raka tercekat. Kata-kata Arini bagaikan belati yang menusuk dalam. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa semua itu tidak benar. Namun, bibirnya keluh. "Aku menikahimu karena aku ingin kau terlindungi," jawab Raka lirih. "Aku tak mau kau menghadapi dunia sendirian." Arini menunduk, lalu menangis lagi. "Kalau begitu, kenapa aku justru merasa lebih sendirian sekarang, Bang? Kenapa aku merasa tak ada tempat untukku, bahkan di sisimu sendiri?" Raka terdiam lama. Ia tahu Arini berkata jujur. Sejak akad diucapkan, jarak di antara mereka justru semakin terasa. Ada jurang besar yang memisahkan, jurang yang digali oleh cibiran masyarakat dan amarah keluarga. "Rin, aku janji, aku akan jadi pelindungmu," ucap Raka sambil menggenggam tangan istrinya yang dingin. Namun Arini tidak menggenggam balik. Ia hanya menatap kosong, seolah kalimat itu tidak lagi cukup untuk menenangkan hatinya. Hari-hari setelahnya, jurang itu semakin lebar. Arini jarang berbicara dengan Raka. Ia lebih sering menyibukkan diri di dapur atau berdiam diri di kamar. Wajahnya pucat, matanya selalu sembab. Raka berusaha mendekat. Namun setiap kali ia mencoba, Arini selalu menolak dengan alasan lelah atau sibuk. Suatu malam, Raka pulang larut setelah seharian bekerja. Di meja makan hanya ada sepiring nasi dingin dan lauk seadanya. Rumah itu sunyi. Raka melangkah ke kamar dan menemukan Arini sudah tertidur memeluk bantal. Wajahnya masih basah oleh air mata. Raka berdiri lama di sana, merasa tak berguna. Ia menepuk dadanya sendiri, bertanya dalam hati apakah benar keputusannya membawa kebahagiaan atau justru penderitaan yang tak berujung. Konflik mencapai puncaknya ketika mereka bertemu kembali dengan keluarga besar pada sebuah acara pengajian rutin. Begitu mereka masuk, bisikan langsung terdengar. Tatapan merendahkan kembali menusuk. Beberapa orang bahkan sengaja menjauh, seolah mereka pembawa aib. Ibu mertua Raka menatap tajam, lalu berkata di hadapan banyak orang, "Kalian masih berani datang ke sini? Setelah mempermalukan keluarga, kalian masih punya muka untuk berkumpul." Arini menunduk, tubuhnya bergetar. Raka menggenggam tangannya, mencoba menenangkan. Tapi Arini menarik tangannya cepat-cepat.
Seolah genggaman itu membuatnya semakin terikat pada rasa malu. "Bu, jangan bicara begitu. Apapun yang terjadi, kami tetap keluarga," ujar Raka dengan suara tenang, meski wajahnya menegang. "Keluarga? Kau sudah memutus ikatan keluarga ketika menikahi adik iparmu sendiri," bentak ibu mertua dengan suara lantang, membuat ruangan hening. Arini tak kuat lagi. Ia menangis keras, lalu berlari keluar meninggalkan ruangan. Semua mata menatap, beberapa menggelengkan kepala dengan ekspresi jijik. Raka mengejarnya, namun Arini terus berlari sampai ke halaman. "Rin, tunggu!" teriak Raka. Arini berbalik dengan wajah penuh air mata. "Aku tak kuat lagi, Bang. Aku lelah. Setiap hari aku dihina, ditatap rendah. Bahkan keluargaku sendiri tak lagi menerima aku. Kalau memang abang menikahiku karena janji pada Kak Alisa, maka lepaskan aku. Aku tak sanggup hidup seperti ini." Suasana membeku. Kata-kata itu membuat dada Raka seperti diremukan. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak bisa melepaskan, bahwa janji itu lebih besar daripada semua hinaan. Tapi di hadapan Arini yang begitu hancur, ia tak menemukan kata. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arini tidur di rumah ibunya. Raka pulang sendirian, duduk di ruang tamu gelap dengan hati yang lebih sepi dari sebelumnya. Di dalam dirinya, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah janji pada Alisa benar-benar membawa kebaikan, atau justru menjerumuskannya dalam jalan yang salah? Beberapa hari setelah insiden pengajian, suasana rumah Raka dan Arini semakin mencekam. Setiap sudut rumah seakan menyimpan bisikan hinaan dari luar. Pagi-pagi, Raka berangkat kerja dengan wajah tegang. Sementara Arini tetap diam di kamar, menatap langit-langit dengan mata kosong. Tetangga yang dulu hanya berbisik kini mulai terang-terangan mengejek. Suara cemoohan terdengar setiap kali mereka keluar rumah. Bahkan anak-anak kecil di lingkungan sekitar kadang menunjuk dan menirukan ejekan orang dewasa, tanpa mengetahui arti kata-kata itu. Raka mencoba menenangkan diri, berusaha fokus pada pekerjaan, tapi hatinya terus terganggu oleh perasaan bersalah. Ia tahu, keputusan menikahi Arini demi menepati janji pada Alisa membuat mereka berdua menjadi pusat kontroversi. Dan ia mulai merasa bahwa beban itu terlalu berat untuk dipikul sendiri. Sore itu, hujan turun deras. Suara tetesan air menimpa atap genteng, menciptakan irama sedih yang seakan menyelaraskan suasana hati Arini. Ia duduk di depan jendela, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Hatinya hancur, tubuhnya terasa lelah, dan ia merasa seperti seorang tahanan dalam rumah sendiri. Raka masuk, membawa handuk untuk mengeringkan rambut Arini yang basah terkena percikan hujan dari jendela yang sedikit terbuka. "Rin, kau harus berhenti menangis. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini," ucapnya lembut, mencoba menenangkan. Arini menepis tangan Raka. "Bang, jangan. Aku tak mau kau menenangkan aku lagi. Aku tak ingin kau terluka karena aku." Raka menunduk sejenak. Hatinya perih. "Aku akan terluka, Rin, tapi aku tidak peduli. Aku hanya peduli padamu. Jangan biarkan orang lain menentukan kebahagiaan kita." Namun ucapan itu tidak menyentuh Arini. Ia berdiri, menatap keluar jendela, memandang hujan yang menetes deras. "Kebahagiaan kita? Bang, dunia sudah menilai kita buruk. Kau pikir aku bisa bahagia dengan semua ejekan itu? Dengan tatapan rendah yang setiap hari kuhadapi?" Raka mencoba meraih tangannya, tapi Arini mundur. "Aku tak bisa lagi, Bang. Aku ingin pergi. Aku ingin bebas dari semua ini," ujarnya dengan suara yang pecah, menahan tangis. Raka terpaku. Perasaan bingung, sedih, dan marah bercampur dalam dirinya. Ia ingin menahan Arini, tapi juga tahu bahwa jika dipaksa, gadis itu akan semakin menutup diri. Hatinya remuk melihat Arini begitu hancur. Beberapa hari kemudian, keretakan hubungan mereka semakin terlihat saat Raka kembali dari kerja dan menemukan rumah dalam kekacauan. Piring berserakan, baju berserakan di lantai, dan surat-surat tetangga yang penuh ejekan menumpuk di meja. Arini duduk di lantai,
wajahnya pucat, menatap kosong. "Bang, aku tak sanggup lagi," bisiknya lirih. Raka duduk di sampingnya. "Rin, kita harus bicara. Kita harus hadapi semuanya, bukan lari darinya." Arini menoleh, matanya merah. "Bicara? Bicara tidak akan mengubah apapun. Dunia tetap akan membenci kita, Bang. Bahkan keluarga kita sendiri sudah menolak kita. Apa gunanya bicara lagi?" Raka terdiam. Ia menyadari bahwa kata-kata tak lagi cukup untuk mengatasi badai yang melanda mereka. Ia mulai berpikir keras bagaimana bisa menenangkan Arini dan sekaligus menepis cibiran dunia. Di tengah kebingungan itu, telepon berdering. Panggilan dari Ibu Arini. Hatinya berdegup kencang, takut mendengar suara marah sang ibu. "Arini, kenapa kau begitu? Apa yang terjadi?" Suara sang ibu terdengar khawatir, tapi tegas. Arini terdiam sejenak, lalu menjerit, "Aku tak kuat, Bu. Aku dihina setiap hari. Semua orang memandang rendah. Bahkan Bang Raka tak bisa melindungiku dari dunia." Suara ibu di seberang sana tersentak. "Raka, apa benar dia menikahimu? Apa benar kau yang membuat Arini seperti ini?" Raka menarik napas panjang. Ia tahu waktunya tiba untuk menjelaskan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia menatap Arini, lalu berbicara dengan tegas. "Ibu, ini bukan salahku. Aku menikahi Arini bukan karena cinta semata, tapi karena janji pada Alisa, istri yang telah tiada. Aku berjanji untuk menjaganya. Aku menepati janji itu." Hening menyelimuti telepon. Arini menatap Raka dengan mata terbelalak, tidak percaya. Ia baru menyadari bahwa ada alasan di balik keputusan Raka yang selama ini ia pikir egois. "Bang, kau serius?" Suara Arini nyaris berbisik. Raka mengangguk. "Aku serius. Semua ini, semua ejekan, semua hinaan, aku tanggung demi menepati janji pada Alisa. Aku tidak ingin kau sendirian. Aku tidak ingin kau terluka lebih jauh." Air mata Arini jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena rasa malu atau cemoohan, melainkan karena perasaan lega yang datang perlahan. Ia merasa dihargai, disayangi, dan diakui bukan sebagai beban, melainkan sebagai seseorang yang pantas dijaga. Malam itu, mereka duduk bersama, saling berpegangan tangan, dan untuk pertama kalinya sejak akad, ada rasa hangat yang merayapi hati mereka. Badai yang melanda rumah mereka belum usai, tapi benih pengertian mulai tumbuh. Namun, di luar jendela, suara angin malam yang berdesir seakan menandakan bahwa cobaan belum berakhir. Dunia masih akan menilai mereka, dan badai berikutnya mungkin lebih keras. Tapi kali ini, mereka tahu satu sama lain, dan itu menjadi benteng dari segala hinaan. Hari itu, rumah Raka dan Arini terasa lebih hening dari biasanya. Matahari sore menyinari ruang tamu yang kosong, tapi udara di dalam seakan penuh ketegangan yang tak terlihat. Arini duduk di sofa, tangan memegang muk teh hangat yang hampir tidak ia hirup. Matanya menatap kosong ke jendela, pikirannya melayang ke semua ejekan dan tatapan sinis yang ia terima sejak pernikahan. Raka duduk di seberangnya, wajahnya tegang, tapi ada keteguhan di matanya. Ia tahu hari ini adalah saat yang tepat untuk membuka semua rahasia yang selama ini ia simpan. Ia menatap Arini lama, mencari keberanian sebelum akhirnya berbicara. "Rin, aku rasa sudah saatnya aku jujur sepenuhnya," ucap Raka pelan, suaranya hampir bergetar. Arini menoleh, matanya penuh pertanyaan. "Jujur tentang apa, Bang?" Raka menarik napas panjang. "Semua ini, keputusan menikahimu, bukan karena aku ingin menikahimu sebagai istri biasa. Aku menikahimu karena janji pada Alisa. Dia menitipkanmu padaku sebelum meninggal. Aku berjanji untuk menjagamu, memastikan kau tidak sendirian. Aku menikahimu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menepati janji itu." Arini terdiam lama. Perlahan, mata sembabnya melebar, bibirnya tercekat. Ia ingin marah, ingin menangis, tapi kata-kata tak keluar.
Hatinya campur aduk, marah karena selama ini menanggung hinaan tanpa penjelasan, terharu karena ternyata ada alasan yang lebih dalam, dan bingung karena tak tahu bagaimana menanggapi pengakuan ini. Raka melanjutkan, suaranya lebih tegas kali ini. Aku tahu semua orang menganggap ini salah. Aku tahu keluarga kita bahkan menolak. Aku tahu kau tersiksa setiap hari menghadapi hinaan. Tapi aku rela menanggung semuanya demi menjaga dirimu. Rin, aku tak bisa membiarkan janji pada Alisa sia-sia. Air mata Arini jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, gemetar, dan akhirnya suara lirih keluar dari bibirnya. Bang, aku tak tahu harus bagaimana. Selama ini aku merasa sendirian, merasa seperti beban. Tapi sekarang aku mengerti. Aku baru sadar, semua ini bukan tentang aku atau abang, tapi tentang janji pada Alisa. Aku merasa dihargai. Raka meraih tangan Arini, menggenggam erat. Rin, aku tidak ingin kau merasa terpaksa. Aku ingin kau merasa aman, dilindungi, bukan tertekan. Aku menikahimu bukan karena cinta romantis semata, tapi karena cinta yang lebih dalam, cinta untuk menjaga, melindungi, dan menepati janji. Arini menatapnya lama, matanya basah, tapi kali ini ada ketenangan di sana. Ia merasakan bahwa meski dunia menentang, setidaknya ada satu orang yang benar-benar memahami dan peduli padanya. Mereka berbicara panjang malam itu, tentang janji, tentang rasa takut, tentang hinaan masyarakat, dan tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Arini akhirnya mulai memahami bahwa pernikahan ini adalah bentuk pengorbanan dan komitmen yang lebih besar daripada sekadar kata cinta. Keesokan harinya, Raka dan Arini menghadapi keluarga besar sekali lagi, tapi kali ini dengan sikap yang berbeda. Mereka tak lagi terdiam atau merasa kalah. Raka mulai menjelaskan kepada semua orang alasan di balik keputusan pernikahan mereka. Alisa menitipkan Arini padaku sebelum meninggal. Aku berjanji untuk menjaganya. Semua yang terjadi, ejekan, hinaan, dan penolakan, aku tanggung sendiri. Aku menikahi Arini bukan karena aku tak bisa melupakan Alisa, tapi karena aku ingin menepati janji itu. Aku ingin Arini aman dan terlindungi. Ruangan hening. Semua orang terkejut. Tatapan sinis perlahan berubah menjadi kebingungan. Bahkan ibu mertua Raka terlihat termenung, menatap Raka dengan mata yang berbeda. Arini menatap Raka dengan rasa lega yang luar biasa. Ia merasa beban di pundaknya perlahan menghilang. Sekarang ia tahu, keputusan yang awalnya terasa seperti kutukan justru adalah bentuk cinta yang berbeda. Cinta yang tulus, pengorbanan, dan kesetiaan. Seiring waktu, kabar tentang pengakuan ini menyebar. Orang-orang yang tadinya menghina mulai memahami, sebagian bahkan menyesal atas komentar mereka. Perlahan, Arini dan Raka mulai menerima kedamaian kecil di tengah badai yang belum sepenuhnya reda. Pagi itu, rumah Raka dan Arini terasa lebih tenang daripada sebelumnya. Udara hangat menyelinap melalui jendela yang terbuka, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Meski badai ejekan dan tatapan sinis belum sepenuhnya mereda, suasana rumah kini berbeda. Ada rasa lega dan pengertian yang sebelumnya hilang di antara mereka. Arini duduk di dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan lambat namun penuh kesadaran. Wajahnya pucat, tapi ada cahaya ketenangan di matanya. Ia masih merasa lelah, tapi kali ini ada harapan yang menyertai setiap hembusan napas. Raka masuk, membawa roti dan teh hangat. Sarapan sudah siap. Rin, duduklah dulu, aku bantu. Arini tersenyum tipis. Ia masih belajar menerima, tapi kini rasa takutnya terhadap hinaan dan stigma sosial berkurang. Ia menatap Raka, dan untuk pertama kalinya merasa nyaman melihat sosok yang selalu ada di sisinya. Kau tahu, Bang, aku sempat berpikir semua ini salah. Aku ingin pergi, ingin melarikan diri dari dunia yang menilai kita. Tapi sekarang, Arini terdiam sejenak, menahan air mata. Sekarang aku merasa, aku ingin tetap di sini. Aku ingin menghadapi semuanya bersamamu. Raka tersenyum tipis.
Matanya lembut menatap Arini. "Rin, aku senang kau merasa begitu. Aku ingin kau tahu, pernikahan ini bukan untuk menyiksa kita. Ini tentang janji, perlindungan, dan keluarga. Aku ingin kita bangkit bersama, bukan terjatuh sendirian." Hari-hari berikutnya menjadi waktu bagi mereka untuk membangun kembali rumah tangga mereka yang sempat goyah. Perlahan, Arini mulai membuka diri, menyalurkan perasaannya, dan menerima kenyataan bahwa ia tak sendiri. Raka pun belajar menyeimbangkan antara menjaga janji pada Alisa dan memberikan perhatian serta cinta tulus pada Arini. Keluarga yang awalnya menentang mereka mulai melunak. Ibu mertua Raka, yang dulu dingin dan penuh penolakan, kini duduk bersama Arini di teras rumah. "Rin, aku masih sulit menerima awalnya. Tapi aku melihat bagaimana Raka menjaga dan menghargaimu. Aku ingin kau tahu, aku mulai mengerti. Kau tak sendirian." Arini menunduk, matanya berkaca-kaca. "Bu, terima kasih. Aku juga ingin semua ini diperbaiki, agar keluarga kita bisa tetap bersama, meski jalan ini sulit." Bahkan tetangga yang dulu sinis mulai menahan komentar. Beberapa dari mereka tersenyum samar saat melewati rumah, seolah memberi ruang bagi Raka dan Arini untuk bernapas sedikit lebih lega. Di malam hari, Raka dan Arini duduk di halaman, memandang langit yang dipenuhi bintang. Suasana damai ini terasa begitu berbeda dari beberapa minggu sebelumnya, ketika ejekan dan cemoohan menguasai setiap detik hidup mereka. "Bang, aku ingin bertanya sesuatu," ucap Arini dengan suara lembut. Raka menoleh. "Apa, Rin? Apakah kita bisa bahagia? Meski dunia masih menilai, keluarga kadang masih sulit menerima. Apakah kita bisa menemukan kebahagiaan sendiri?" Raka tersenyum, menggenggam tangan Arini erat. "Aku percaya kita bisa. Bukan karena dunia menerima, tapi karena kita memahami satu sama lain. Janji pada Alisa membuat kita dekat, tapi cinta yang tumbuh di antara kita sendiri yang akan membawa kebahagiaan itu." Arini menunduk, menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Ia merasa hangat dan aman, sesuatu yang selama ini sangat ia rindukan. Hatinya yang dulu penuh keraguan perlahan mulai terbuka untuk percaya bahwa pernikahan ini bukan sekadar pengorbanan, tapi juga awal dari ikatan yang tulus. Keesokan harinya, mereka menghadapi keluarga besar dan tetangga dengan sikap berbeda. Raka berbicara dengan tegas namun tenang, menjelaskan kembali maksud pernikahannya. Arini berdiri di sisinya, menerima kenyataan dan siap menunjukkan bahwa ia bukan hanya korban, tetapi juga wanita yang memiliki keberanian dan keteguhan hati. Lambat laun, pandangan orang-orang mulai berubah. Mereka tidak lagi menghakimi dengan cepat, dan beberapa bahkan mulai memberikan dukungan perlahan. Raka dan Arini tetap menghadapi stigma, tetapi kini mereka berjalan berdampingan, bahu-membahu, kuat menghadapi dunia yang tak selalu ramah. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela rumah Raka dan Arini, membawa rasa hangat yang jarang mereka rasakan beberapa minggu terakhir. Rumah yang sebelumnya penuh dengan bisikan hinaan kini terasa lebih tenang, meski dunia luar masih penuh pandangan sinis. Arini duduk di ruang tamu, menata beberapa foto keluarga lama Alisa. Ia tersenyum tipis saat melihat wajah kakaknya yang sudah tiada. Setiap kali matanya menatap foto itu, ia teringat pesan yang selalu diucapkan Alisa, untuk menjaga adiknya, tidak peduli bagaimana dunia menilai. Raka masuk membawa secangkir kopi hangat. "Sarapan sudah siap, Rin. Duduklah dulu," ucapnya lembut. Arini menoleh, tersenyum. "Terima kasih, Bang." Mereka duduk bersama, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, suasana antara mereka benar-benar damai. Tak ada cemoohan, tak ada tatapan rendah, hanya kehangatan yang tumbuh dari pengertian dan kejujuran yang telah terungkap. Hari itu, Raka memutuskan untuk mengundang beberapa kerabat dekat yang selama ini menentang mereka. Ia ingin berbicara secara terbuka, menjelaskan maksud dan tujuan pernikahan yang sempat disalahpahami. Ketika semua berkumpul, Raka berdiri di tengah ruangan dengan sikap tenang namun tegas. "Aku tahu banyak yang tidak setuju dengan pernikahan ini. Aku juga tahu banyak yang menganggap ini salah.
Tapi ada alasan yang lebih besar di balik semua ini. Arini duduk di sisinya, memegang tangannya erat. Raka melanjutkan, aku menikahi Arini bukan hanya karena cinta, tapi karena janji kepada Alisa, istri yang telah tiada. Sebelum meninggal, Alisa menitipkan Arini padaku. Aku berjanji akan menjaga dan melindunginya. Semua keputusan ini, aku ambil demi menepati janji itu. Hening menyelimuti ruangan. Semua orang terkejut, tak percaya dengan pengakuan itu. Arini menatap Raka dengan mata berkaca-kaca, terharu melihat bahwa pengorbanan dan niat baiknya akhirnya terbuka untuk semua. Ibu mertua Raka menunduk, menahan air mata. Aku tak menyangka, ucapnya pelan. Selama ini aku menilai berdasarkan apa yang kulihat, tapi aku tak tahu apa yang terjadi di balik semua ini. Aku minta maaf karena terlalu cepat menolak. Beberapa kerabat lainnya juga mulai mengangguk pelan, menyadari bahwa pernikahan ini bukan semata-mata ego atau kesalahan, melainkan sebuah komitmen yang lahir dari cinta dan tanggung jawab yang mendalam. Arini merasa lega. Beban yang selama ini menempel pada pundaknya perlahan menghilang. Ia tersenyum pada Raka. Kali ini bukan hanya karena rasa aman, tapi juga karena cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Hari-hari berikutnya, kehidupan mereka mulai berjalan lebih tenang. Dunia luar tetap penuh pandangan, tapi Raka dan Arini kini memiliki pondasi yang kuat. Mereka menghadapi segala celaan bersama, saling menopang, dan belajar menerima bahwa pengorbanan terkadang lebih besar dari sekadar rasa cinta biasa. Arini mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, memasak bersama Raka, berjalan di taman, dan berbicara jujur tentang perasaannya tanpa takut dihakimi. Raka pun belajar untuk lebih peka, lebih sabar, dan lebih menghargai kehadiran Arini dalam hidupnya. Pada malam yang tenang, mereka duduk bersama di halaman, menatap bintang-bintang. Angin malam berdesir lembut, membawa aroma bunga yang tumbuh di taman kecil rumah mereka. Bang, aku ingin mengucapkan sesuatu, bisik Arini. Raka menoleh, menatap wajah istrinya yang kini penuh kedamaian. Apa itu, Rin? Terima kasih, ucap Arini lembut. Terima kasih telah menepati janji, telah menjaga aku, dan membuatku merasa dihargai. Aku bisa mulai bahagia sekarang, Bang. Raka tersenyum, menatap langit malam sejenak sebelum menunduk menatap Arini. Rin, janji itu bukan hanya tentang Alisa. Janji itu kini tentang kita. Aku ingin kita berjalan bersama, menatap masa depan tanpa rasa takut. Arini menggenggam tangan Raka erat. Mereka saling menatap, dan untuk pertama kalinya, rasa lega, pengertian, dan cinta tulus menyelimuti hati mereka. Badai telah berlalu, dan yang tersisa adalah harapan, komitmen, dan kehangatan keluarga yang mulai diterima. Malam itu, rumah mereka terasa damai. Dunia boleh menilai, orang boleh membicarakan, tapi Raka dan Arini kini tahu satu hal. Pengorbanan, janji, dan cinta sejati selalu menemukan jalannya. Dan dari situlah mereka belajar bahwa hubungan yang lahir dari komitmen dan kepedulian bisa bertahan bahkan di tengah badai sekalipun.